Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sukma Mat, sukses bersama matematika. Tetap dengan saya Ati Dian Widya Stuti. Di video kali ini akan dibahas terkait barisan dan deret, yaitu pada suku, barisan, dan deret geometri. Jika banyak suku suatu barisan geometri adalah ganjil, maka terdapat suku yang di tengah dan disebut sebagai suku tengah. Di sini terdapat suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya, maka akan ada suku tengah yaitu UT dan seterusnya hingga suku terakhir, di mana suku terakhir di sini merupakan suku ganjil. Untuk mendapatkan nilai dari UT dan suku keberapa nilai UT-nya, itu kita dapat menggunakan rumus yaitu T sama dengan N plus 1 dibagi 2. T di sini sebagai suku keberapa dari suku tengah, dengan N-nya merupakan bilangan ganjil. Sedangkan untuk nilai dari UT atau nilai dari suku tengah, kita dapat gunakan akar dari U1 dikali UN atau suku pertama di sini dikali dengan suku terakhir kemudian diakarkan, atau dapat dituliskan juga sebagai UT sama dengan akar dari A dikali UN, di mana A di sini sebagai suku pertama. Sebagai permisalannya, terdapat barisan geometri di sini yaitu 3, 6, 12, 24, 48, 96 dan suku terakhirnya 192. Barisan geometri di sini memiliki suku pertama 3 dan rasionya yaitu suku kedua dibagi suku pertama. 6 dibagi 3 itu 2, atau suku ketiga dibagi suku sebelumnya yaitu suku kedua, 12 dibagi 6 itu 2. Dengan barisan geometri A-nya 3, rasionya 2, di sini memiliki banyak suku sebanyak 7. Kita tuliskan sebagai N-nya sama dengan 7. Kita akan mencari nilai dari T, yaitu suku keberapa dari suku tengah dengan rumus N ditambah 1 dibagi 2. Dengan N-nya 7 kita masukkan 7 ditambah 1 itu 8, 8 dibagi 2 itu 4. Jadi nilai dari suku tengah itu berada di suku keempat. Selanjutnya kita akan mencari nilai suku tengah yaitu UT. Suku pertama dikali dengan suku terakhir kemudian diakarkan, jadi akar dari 3 dikali 192 sama dengan akar dari 576. Hasilnya yaitu 24. Jadi di sini suku tengahnya bernilai 24 dan berada di suku keempat. Kita cek di sini. Karena ini 7, berarti suku tengahnya itu berada di sini. Nah, berarti benar bahwa nilai 24 ini sebagai suku tengah dan berada di suku keempat. Untuk lebih memahaminya, perhatikan untuk contoh-contoh berikut. Contoh 1. Terdapat barisan geometri yaitu 2, 4, 8 dan seterusnya hingga suku terakhir 2048. Tentukan A suku keberapa suku tengahnya dan B berapakah suku tengahnya. Untuk penyelesaian soal di sini kita selesaikan satu persatu dari soal A. Soal A itu menanyakan suku keberapa suku tengahnya, sama artinya mencari T, yaitu dengan rumus N ditambah 1 dibagi 2. N-nya merupakan banyak suku, sedangkan banyak suku pada barisan geometri di sini belum diketahui, maka kita harus mencarinya.
kita dapat mencari dengan UN, yaitu merupakan suku terakhir. Di sini itu sama dengan 2048. Nah, dengan rumus UN pada barisan geometri yaitu A dikali R pangkat N-1 sama dengan 2048. Dengan A-nya merupakan suku pertama yaitu 2, sedangkan R-nya merupakan rasio. Kita harus mencarinya terlebih dahulu. Rasio itu suku dibagi suku sebelumnya, yaitu 4 dibagi 2 atau 8 dibagi 4, yaitu sama dengan 2. Saya tuliskan di sini berarti 2 pangkat N-1 kemudian dikali 2 di sini itu sama dengan 2048. Selanjutnya 2 pangkat N-1 sama dengan 2048, karena 2 ini sebagai kali, pindah ruas sebagai bagi. Kita dapatkan 2 pangkat N-1 itu sama dengan 1024. 2 pangkat N-1 sama dengan di sini dijadikan 2 pangkat, yaitu 2 pangkat 10. 2 pangkat sama dengan 2 pangkat, berarti pangkat sama dengan pangkat. Nah, kita dapat mencari N-nya sama dengan 10 min 1 itu pindah ruas menjadi plus 1. Kita dapatkan N sama dengan 11. Setelah N-nya diperoleh, kita masukkan ke rumus dari UT di sini. Sehingga kita dapatkan T sama dengan 11 ditambah 1 dibagi 2. 11 tambah 1 itu 12, dibagi 2 itu sama dengan 6. Jadi nilai suku tengah berada di suku ke-6. Selanjutnya ke soal B. Soal B menanyakan berapakah suku tengahnya, berarti mencari UT. Dengan rumus akar dari suku pertama dikali suku terakhir, yaitu sama dengan suku pertama di sini 2 dikali suku terakhirnya yaitu 2048. Nah, berarti sama dengan akar dari 4096, yaitu sama dengan 64. Jadi suku tengah itu sama dengan 64. Nah, selain mencari T dengan N plus 1 dibagi 2, kita dapat mencarinya dengan cara kedua di sini. Saya tuliskan cara 2. Di sini diketahui dari soal B bahwa UT itu sama dengan 64. Dengan rumus A dikali R pangkat N-1 itu sama dengan 64, rumus UN. A-nya 2 dan R-nya itu 2 dan N-nya di sini diganti dengan T. T-1 sama dengan 64. Nah, di sini 2 pangkat T-1 sama dengan 64 dibagi 2. Dari 2 dikali di sini, pindah ruas menjadi bagi. Jadi 2 pangkat T-1 sama dengan 32. Nah, saya tuliskan di sebelah sini. 2 pangkat T-1 sama dengan 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat sama dengan 2 pangkat, artinya pangkat itu sama dengan pangkat. Kita dapatkan T-nya sama dengan 5 min 1 pindah ruas menjadi ditambah 1, jadi T-nya sama dengan 6. Nah, boleh pakai cara ini dengan mencari nilai N-nya terlebih dahulu, baru mencari T-nya, atau dapat mencari UT-nya dengan rumus akar suku pertama dikali suku terakhir. Selanjutnya, kita mencari nilai dari T-nya di sini, setelah diketahui nilai UT-nya. Selanjutnya, contoh 2. Suatu barisan geometri diketahui memiliki suku tengah 3, suku ketujuhnya 27, dan suku terakhirnya 243. Tentukan suku pertama, rasio, dan banyak anggota barisan tersebut.
Untuk penyelesaian soal di sini, maka kita perlu menuliskan apa yang diketahui. Di soal menyatakan bahwa suku tengah yaitu UT itu sama dengan 3. Suku ketujuhnya berarti U7 sama dengan 27, dan suku terakhirnya yaitu UN sama dengan 243. Kita akan mencari suku pertama. Kita dapat menggunakan rumus UT, yaitu sama dengan akar dari suku pertama dikali dengan suku terakhir. Suku tengahnya yaitu 3 sama dengan akar dari suku pertama dicari yaitu A dikali dengan suku terakhir 243. Nah, selanjutnya di sini kedua ruas dikuadratkan. Kenapa kok dikuadratkan di sini? Oke, perhatikan ya. Untuk ruas kiri 3 dikuadratkan di sini sama dengan 9. Untuk ruas kanan akar 2 di sini, akar 2 dari A dikali 243 ketika dikuadratkan maka nilai akarnya hilang, tinggal A dikali 243. Untuk penjabarannya coba diperhatikan bahwa akar 2 dari itu artinya A dikali 243 itu dipangkatkan setengah. Ketika di sini ada angka 3 maka dipangkatkan sepertiga. Ketika di sini ada angka 5 maka dipangkatkan 1/5 dan seterusnya. Kemudian dikuadratkan. Nah, di sini 9 sama dengan suatu bilangan dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi, maka kedua pangkat di sini dikalikan. Setengah dikalikan dengan 2 itu 1. Jadi tinggal A dikali dengan 243. Nah, jadi kita peroleh bahwa A-nya sama dengan 9 dibagi, karena ini sebagai kali, pindah ke sini itu sebagai bagi, 9/243. Selanjutnya ini disederhanakan sehingga kita peroleh A-nya itu sama dengan 1/27 di suku pertamanya. Selanjutnya kita akan mencari rasio dengan ini, yaitu U7 di sini sama dengan 27. Dengan menggunakan rumus A dikali R pangkat N-1, ini sama dengan 27. A-nya itu 1/27. R-nya dicari maka ditulis R, N-nya di sini diganti dengan 7. 7 kurangi 1 sama dengan 27. Nah, 27 di sini sebagai penyebut artinya sebagai pembagi. Pindah ruas maka kita jadikan kali. R pangkat 7 kurangi 1 itu 6 sama dengan 27 kali 27. R pangkat 6 sama dengan di sini 3 pangkat 3 sama dengan 27 sama dikali 3 pangkat 3 juga. R pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3, karena basisnya sama maka pangkatnya ditambahkan, yaitu 3 pangkat 3 ditambah 3. Kita peroleh R pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6. Pangkatnya sama maka R sama dengan 3. Kita tuliskan. Rasionya diperoleh 3. Selanjutnya kita akan mencari banyaknya anggota barisan tersebut atau nilai dari N. Kita tuliskan di sini. UN itu sama dengan 243. Dengan rumus A dikali R pangkat N-1 sama dengan 243. A-nya di sini sama dengan 1/27. Nah, selanjutnya R-nya di sini 3, diketahui ini. Pangkat N-1 itu sama dengan 243. 27 di sini pindah ruas menjadi kali. 3 pangkat N-1 itu sama dengan 243 dikali 27. 3 pangkat N-1 ini dijadikan 3 pangkat, yaitu 3 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 3. Kita peroleh 3N-1 sama dengan 3 pangkat, pangkatnya ditambahkan 5 ditambah 3. 3 pangkat N-1 itu sama dengan 3 pangkat 8
3 pangkat sama dengan 3 pangkat, artinya pangkat sama dengan pangkat. Sehingga kita peroleh N-nya sama dengan 8 ditambah 1, yaitu sama dengan 9. Nah, sudah diperoleh bahwa suku pertama diperoleh itu 1/27 di sini. Rasionya di sini 3 dan banyak sukunya sama dengan 9. Selanjutnya tambahan materi, yaitu sisipan bilangan pada barisan dan deret geometri. Di antara bilangan P dan Q disisipkan K bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Sebagai gambarannya terdapat 2 bilangan di sini P dan Q. Di tengah-tengahnya di sini disisipkan sebanyak K bilangan sehingga akan membentuk barisan geometri. Jadi banyaknya bilangan yang terbentuk atau banyaknya suku barisan geometri yaitu K+2, karena yang disisipkan sebanyak K bilangan di sini terhadap 2 bilangan. Jadi banyaknya suku K+2. Selanjutnya di dalam barisan geometri itu berkaitan dengan rasio. Rumus rasio yang digunakan yaitu akar K+1 dari Q dibagi P, atau dapat diartikan suku terakhir dibagi suku pertama, kemudian hasilnya diakarkan dengan K+1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh 3. Di antara bilangan 2 dan 1458 disisipkan 5 buah bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Tentukan A. Rasio, B. Suku kelima, dan C. Jumlah seluruh bilangan pada barisan tersebut. Untuk penyelesaian soal di sini diketahui bahwa di antara bilangan 2 dan 1458 di sini disisipkan sebanyak 5 buah bilangan dan akan membentuk barisan geometri. Jadi banyaknya suku pada barisan geometri nantinya yaitu N sama dengan banyaknya sisipan di sini 5 ditambah dengan 2, yaitu N-nya sama dengan 7. Selanjutnya 2 ini sebagai suku pertama yaitu U1 atau sama dengan A. Sedangkan 1458 ini sebagai suku terakhir yaitu UN. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan satu persatu dari soal A. Soal A di sini menanyakan rasio. Rumus rasio pada sisipan bilangan yaitu akar K+1 dari Q per P. Jadi R-nya di sini sama dengan akar yang disisipkan 5 ditambah 1 dari Q-nya itu suku terakhir yaitu 1458 dibagi dengan P di sini suku awal yaitu 2. Jadi R-nya sama dengan akar 6 dari 729. Sehingga kita dapatkan R-nya yaitu 3. Karena 3 dipangkatkan 6 itu 729. Nah, di sini rasionya diketahui. Setelah itu kita ke soal B. Soal B yang ditanya suku kelima yaitu U5. Dengan rumus UN pada barisan geometri yaitu A dikali R pangkat N-1 dengan N-nya 5, kemudian dikurangi 1. A-nya diketahui 2 di sini. R-nya diketahui 3. 3 pangkat 5 kurangi 1 itu 4. Jadi U5 itu sama dengan 2 dikali 81 sama dengan 162. Nah, selanjutnya kita ke soal C. Soal C di sini jumlah seluruh bilangan berarti nilai dari SN. Dengan rumus A dikali R pangkat N-1 per R-1.
Rumus ini digunakan untuk R lebih dari 1 karena kita dapatkan R-nya di sini 3. Kita masukkan S7 karena N-nya 7 sama dengan A-nya 2 dikali R-nya 3 dipangkatkan 7, kemudian hasilnya dikurangi 1 dibagi dengan 3 min 1. Jadi sama dengan 2 kita tuliskan 3 pangkat 7 itu 2187, kemudian dikurangi 1 dan selanjutnya dibagi 3 kurangi 1 itu 2. Kita coret di sini sehingga kita dapatkan S7 nya 2187 dikurangi 1 itu 2186. Selanjutnya terdapat latihan soal mandiri. Ada soal 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian kerjakan. Sekian dulu ya, lanjut di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.